رحمته وأنزلنا من السماء Assalamualaikum pemirsa Majid TV, kali ini kita akan mengulas beberapa masjid yang ada di kota Solo. Nah, pemirsa Majid TV, kota Solo, Jawa Tengah juga memiliki deretan objek wisata religi yang sangat menarik untuk dikunjungi loh. Apabila kalian lagi liburan di Solo atau memang penduduk Solo dan lagi bingung mau ngapain, mending jalan-jalan ke beberapa masjid ini deh. Dijamin, selain asik juga bisa beribadah di masjid-masjid unik di Solo ini loh. Nah, bagaimana sahabat? Penasaran kan jadinya? Masjid apa aja yang bisa kalian kunjungi ketika berada di Solo? Kalau kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share videonya. Supaya sahabat-sahabat yang lain juga nggak ketinggalan informasi ini ya. Yuk langsung aja kita kenalan sama masjid-masjid yang ada di kota Solo ini. Yang pertama, Masjid Agung Surakarta. Destinasi wisata religi di Solo yang sangat menarik untuk dikunjungi salah satunya adalah Masjid Agung Surakarta. Dulu masjid ini dikenal dengan nama Masjid Ageng Keraton Hadriningrat. Masjid bersejarah ini berada di kawasan Keraton Surakarta dengan arsitektur khas yang sangat unik dan menarik. Masjid yang juga berperan penting dalam persebaran ajaran Islam di Jawa ini dibangun pada tahun 1749 oleh Pakubuwono III. Jadi tak heran saat kalian mengunjungi destinasi wisata religi di Solo satu ini, kalian tak hanya bisa mengagumi keunikan dan arsitekturnya, namun juga bisa melihat langsung berbagai benda bersejarah di Keraton Surakarta, seperti jam matahari dan alat musik gamelan yang dikeramatkan. Nah, untuk lokasi Masjid Agung Surakarta ini berada di Kauman, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Yang kedua, Masjid Al-Wusto Mangkunegaran. Masjid Al-Wusto juga masuk daftar sebagai destinasi wisata religi yang wajib kalian kunjungi di Kota Solo. Nah, masjid bersejarah ini berada di kawasan Keraton Surakarta dengan arsitektur khas yang sangat unik dan menarik. Masjid yang juga berperan penting dalam persebaran Islam di Jawa ini dibangun pada tahun 1749 oleh Pakubuwono III. Masjid Al-Wusto juga masuk daftar destinasi wisata religi yang wajib kalian kunjungi ketika berada di Solo. Masjid yang berlokasi di dekat Istana Mangkunegaran ini diperakasai Mangkunegaran. Masjid Al-Wusto bangunannya cukup unik dan sangat khas ya. Nah, bagian depan masjid dikelilingi pagar berwarna putih dan bagian pintu gerbang berupa gapura putih bertuliskan kaligrafi. Bangunan masjid ini didominasi dengan warna kuning hijau khas warna Mangkunegaran. Terdapat beberapa bagian dari masjid ini seperti serambi, ruang sholat utama, pawastren, menara, dan maligin. Nah, maligin dulunya ini digunakan sebagai tempat khitan bagi keluarga kerajaan Mangkunegaran. Masjid Al-Wusto ini beralamat di Jalan Kartini nomor 3, Katelan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang ketiga, Masjid Laweyan. Masjid Laweyan disebut-sebut sebagai masjid tertua yang ada di Solo. Masjid ini dipercaya telah berdiri sejak 1546 dan dibangun pada masa Kerajaan Pajang, jauh sebelum berdirinya Surakarta. Masjid sederhana ini berada di kawasan Kampung Batik Laweyan. Sampai saat ini, masjid ini masih berdiri kokoh loh dengan beberapa ornamen yang terjaga keasliannya. Nah, keberadaan masjid bersejarah ini menjadi saksi persebaran ajaran Islam di tanah Jawa pada masa itu. Saat mengunjungi destinasi wisata religi di Solo satu ini, kalian juga bisa melihat kompleks pemakaman yang disakralkan di belakang bangunan Masjid Laweyan. Makam ini miliki Ageng Henis yang merupakan tokoh berpengaruh di Laweyan pada masa lalu. Nah, bangunan Masjid Laweyan terdiri 12 tiang masjid yang berasal dari kayu jati serta terdapat beduk dan kentongan yang sudah berusia ratusan tahun loh. Dulunya Masjid Laweyan merupakan tempat pemujaan agama Hindu. Namun, usai Ki Ageng Henis memeluk agama Islam, pura tersebut berubah menjadi masjid. Nah, untuk lokasi Masjid Laweyan ini beralamat di Jalan Liris nomor 1, Pajang Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Langgar Merdeka. Tak hanya Masjid Laweyan, di kawasan Kampung Batik Laweyan juga terdapat masjid yang tak kalah bersejarahnya. Masjid tersebut banyak dikenal dengan sebutan Langgar Merdeka. Masjid ini berada tepat di pinggir jalan raya dan cukup mudah terlihat lantaran bangunannya yang unik dengan dominasi warna hijau. Langgar Merdeka terdiri dari 2 lantai di mana bagian bawah merupakan lokasi toko kamar mandi dan tempat wudhu. Sedangkan lantai atas digunakan sebagai tempat sholat. Nama Langgar Merdeka ditujukan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Namun saat agresi militer Belanda II, kata merdeka dilarang digunakan. Sehingga Langgar Merdeka diubah namanya menjadi Langgar Al-Ikhlas.
Namun hingga hari ini warga Solo lebih akrab memanggil masjid ini dengan nama Langgar Merdeka Masjid Jalan Merdeka. Nah, masjid ini beramat di Jalan Dr. Rajiman Solo. Yang kelima, Masjid Dalam Kalitan. Yang kelima, Masjid Dalam Kalitan. Masjid Dalam Kalitan adalah masjid yang berada di kompleks Dalam Kalitan milik Ibu Tien Soeharto. Pada mulanya nih, masjid bersejarah ini dibangun Pakubuwono V dari Keraton Kasunanan sekitar tahun 1786. Kompleks masjid dibangun lengkap dengan rumah joglo dan pendapa. Kompleks ini kemudian dihibahkan pada Kanjeng Gusti Ratu Alit pada tahun 1965. Sejak saat itu bangunan tersebut dikenal dengan nama Dalam Kalitan. Kemudian bangunan ini diserahkan kepada Ibu Tien yang masih memiliki garis keturunan dengan kerabat keraton Mangkunegaran beberapa tahun kemudian. Kini Masjid Dalam Kalitan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Solo. Di sini kalian bisa melihat berbagai peninggalan bersejarah keluarga kerajaan, termasuk memasuki rumah yang dulu pernah ditinggali Ibu Tien. Yang keenam, Masjid Jami As-Segaf. Masjid As-Segaf yang lokasinya berada di perkampungan Arab ini memang memiliki tradisi membagikan menu berbuka puasa bernuansa Arab kepada para pengunjung masjid secara gratis loh. Nah, salah satunya kopi Arab. Pengurus masjid biasa menyajikan kopi Arab untuk berbuka puasa. Tradisi ini sudah ada sejak masjid tersebut berdiri. Masjid ini memiliki dapur umum untuk memasak kopi dan kudapan untuk berbuka puasa. Jadi cocok banget nih kalau pas bulan puasa kalian berkunjung ke Masjid Jami As-Segaf ini. Nah, bagaimana pemirsa Masjid TV? Menarik kan informasi 6 masjid yang bisa kalian kunjungi ketika kalian berada di Solo ini? Kalau konten ini menarik, jangan lupa terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, dan komen kalian ya. Dan tentunya jangan lupa untuk share video-videonya dan bunyikan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنزلنا من السماء